sangat serius karena kenapa? QRIS is going to be a new challenges for American dominations and the global states. Jadi intinya adalah QRIS Indonesia ini akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi Amerika, khususnya dalam perdagangan dunia. Americans is having good gateway payment from Mastercard or Visa. Jadi Amerika itu punya sistem nilai perdagangan ya yang dilakukan oleh Visa dan Mastercard dengan kartu kredit. Sedangkan QRIS itu mengenai digital technology dan penggunaannya akan jauh lebih banyak ketimbang Visa dan Mastercard. That's why it is QRIS Indonesia will make America poor again. There is a strong anecdote about that. Jadi memang QRIS Indonesia ini bisa merusak sistem perdagangan Amerika di internasional. Dominasi dari Visa dan Mastercard itu bisa kita ganti dengan adanya QRIS. QRIS now is having a global influence, in Southeast Asia, in East Asia, in Middle East. Maybe for the next time, QRIS is going to be implemented in Europe or Latin America. Jadi QRIS itu sudah mempunyai kekuatan global ya, khususnya di Asia Tenggara, di wilayah Asia Timur, dan juga nanti bisa kita terapkan juga di Timur Tengah, Eropa, dan juga Latin Amerika. Kita juga mempunyai suatu kekuatan dalam digital economy. This is our huge power, how to influence the world. Jadi kita mengatakan bahwa kekuatan kita ini luar biasa sebenarnya. Jika if the government is giving new challenges and new opportunities to the many local Indonesian companies to have a good achievement, to have a good vision for the future. Jadi intinya gini, Indonesia ini punya sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dalam perdagangan di dunia. Jika kita diberikan banyak kesempatan baru, kita diberikan kekuatan, diberikan dukungan modal, dan juga how to open the market in many new countries. Jadi diberikan kesempatan untuk membuka banyak pasar ya di negara-negara di seluruh dunia, not just in Southeast Asia or East Asia, jadi tidak hanya di Asia Tenggara ataupun Asia Timur. Today we is having the big battle war with America. Hari ini memang kita mengaku kita sedang dalam pertempuran yang besar ya, pertempuran yang gila nih dengan negara Amerika. Tapi kita juga tidak boleh menyerah. Kalau kita mengatakan ya, we don't need to give up. Jadi kita nggak perlu menyerah. We should fight it. Kita harus bertempur. We have to attack with Americans government policy. Kita harus juga menyerang kebijakan pemerintah Amerika yang merugikan kepentingan Indonesia. Ini penting sekali ya. Jadi di sini American domination will be decreasing at the global stage. Jadi dominasi Amerika itu bisa kita kurangi di dunia internasional. Ini sangat penting bagi kita, sekali lagi sangat penting. Tanpa itu, without that, this is our important weapons for Indonesians to attack and how to make good competitions with Americans. Jadi ini adalah kompetisi besar untuk melawan Amerika. Jika kita punya rasa percaya diri yang sangat bagus, yang sangat hebat, kita bisa mengalahkan. Karena dalam digital economy, semua negara itu punya hak yang sama. We have a same opportunities, we have a same rights to be the top the economy, especially in digital economy player. Jadi kita punya
hak dan kesempatan yang sama menjadi pemain top di bidang digital teknologi. Dan ini jangan sampai ya ini disia-siakan. Mungkin kita bisa mengatakan as the President of America, Donald Trump really hates QRIS Indonesia. Sebagai Presiden Amerika, kita bisa mengakui bahwa Presiden Donald Trump sangat membenci sistem pembayaran QRIS Indonesia, karena ini akan membuat Amerika ini mempunyai tantangan, mempunyai lawan yang sangat serius dengan teknologi yang jauh lebih murah dibandingkan teknologi yang ditawarkan oleh Visa atau Mastercard. This is a great opportunity for us. Ini kesempatan bagi kita to defeat the superpower country. Ini adalah kesempatan besar untuk mengalahkan negara superpower. This is the time. Ini waktunya. Pernyataan ketiga, as the President of America, he wants to prevent the influence of QRIS Indonesia. Jadi sebagai Presiden Amerika saat ini, dia mempunyai kewajiban menghentikan pengaruh dari QRIS Indonesia. Apalagi kita lihat bahwa QRIS Indonesia ini diterapkan di sekarang udah di beberapa negara. Yang pertama ya udah jelas Asian region, wilayah ASEAN. Kemudian Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan China juga akan menggunakan QRIS. I think this is a good way, this is a good point to hold the regional economic power buat kita sekarang. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa memegang ekonomi global saat ini. Bisa can we change about American dominations in Asia? Bisa nggak sih kita menggantikan dominasi Amerika di Asia, especially in economy and the trade sector, khususnya dalam bidang ekonomi dan juga bidang perdagangan? The answer of course, jawabannya tentu ya, kita bisa, we can do that, remember, kita bisa melakukannya, but we have much a good spirit, okay, we have much a good spirit, kita harus punya semangat dulu. Confidence is a key. Rasa percaya diri adalah kunci utama. Ini yang paling penting untuk how to make the big battle war, untuk memenangkan pertempuran besar ini. Karena pertempuran war with Americans in the war and tariff, bertempur dengan Amerika saat ini merupakan sebuah perang yang besar. Yes, it is economy. Ya, ini ekonomi. Karena Amerika tetap menguasai 60% sistem perdagangan dunia dan juga pasar dunia. Dan kita mengakui Amerika masih yang terbesar. Tapi kita bisa melawan itu. Jika if American governments needs to interruptions about our policy, jika pemerintah Amerika memang ingin melakukan campur tangan terhadap kebijakan kita. Oke, saya bertahan diri, nama saya Septin Darto, saya seorang The Global Strategist. Saya biasa untuk live atau broadcast di TikTok ataupun di YouTube. Tidak lama, hanya sekitar 10-15 menit. Jika Anda ingin tahu tentang konten saya, Anda bisa lihat di TikTok Septin Darto. Saya banyak membahas tentang the global strategies di sana. Because global strategies is a key to understand about the global movement, the global process in economic technology influence into the politic decision. Jadi global strategy itu merupakan hal kunci utama kita untuk memengaruhi, untuk kita bisa mengetahui tentang perdagangan, mengetahui tentang teknologi dan kebijakan global yang mempengaruhi keputusan politik sebuah negara terhadap negara lain. And this is the time for us. Ini adalah waktunya bagi kita untuk bisa menguasai dunia. Oke, saya seperti biasa, saya hanya live tidak lama karena saya harus banyak mengerjakan paper untuk saya tulis, termasuk juga untuk konten di TikTok ataupun YouTube dengan nama account Septin Darto. Saya mengucapkan terima kasih banyak. I would like to say thank you so much for my audiences. Terima kasih kepada orang-orang yang ingin melihat TikTok saya dalam live yang berkaitan dengan Global Strategist. Thank you and see you again.